Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Berjumpa kembali dengan saya Erwin dalam renungan harian Katolik pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, bacaan pertama masih kelanjutan dari beberapa hari yang lalu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian bunyinya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi ini adalah kelanjutan dari hari-hari yang kemarin. Bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh di bait Allah. Terus kemudian mereka diperhadapkan dalam persidangan. Dan pada saat mereka disidang, Bapak Ibu, bacaan yang barusan kita baca mengatakan bahwa Petrus dan Yohanes ini diancam dan dipaksa untuk tidak boleh lagi memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sesuatu hal yang istimewa. Petrus mengatakan begini, Bapak Ibu. "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Itu ada di ayat yang ke-20. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa inilah yang namanya integritas. Integritas itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan dengan apa yang kita perbuat itu sama, Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-13 berkata begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan perhatikan baik-baik, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Alkitab mencatat Petrus dan Yohanes adalah pengikut Yesus, Bapak Ibu. Dan karena Petrus dan Yohanes pengikut Yesus, maka mereka punya integritas. Apa yang mereka katakan itu adalah apa yang mereka lihat dan mereka dengar dan kemudian mereka perkatakan dan mereka perbuat, Bapak Ibu. Hari-hari ini sekali lagi kita renungkan, apakah kita juga pengikut Yesus? Apakah Anda dan saya juga murid Yesus? Kalau Anda dan saya mengatakan bahwa kita ini murid Yesus, kita pengikut Yesus, lalu apakah kita juga punya integritas seperti Petrus dengan Yohanes, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya mengatakan begini.
integritas itu tidak hanya ada di gereja. Integritas tidak hanya pada saat kita beribadah di lingkungan. Integritas tidak hanya pada saat kita ada di dalam persekutuan doa atau di dalam sebuah komunitas-komunitas rohani. Karena seringkali banyak orang, mereka seperti orang yang begitu luar biasa taat, mereka seperti orang yang begitu luar biasa menunjukkan murid Kristus yang benar pada saat mereka di gereja atau pertemuan-pertemuan rohani, Bapak Ibu. Tetapi pada saat mereka ada di dunia kerja, pada saat mereka ada di dalam dunia sekuler, sikapnya sudah sangat berbeda. Kalau di gereja, mohon maaf Bapak Ibu, mengatakan puji Tuhan. Kalau di gereja mengatakan shalom. Kalau di dalam pertemuan-pertemuan rohani mengatakan Tuhan memberkatimu. Tetapi berapa banyak orang yang sama yang mengatakan Tuhan memberkati di tempat yang berbeda, di tempat kerjanya, di tengah-tengah masyarakat. Bukan kata-kata damai sejahtera yang keluar dari mulutnya, tetapi justru kata-kata makian, kata-kata sumpah serapah, kata-kata kutuk, Bapak Ibu. Demikian juga dengan perbuatannya. Berapa banyak Bapak Ibu pada saat di gereja, seperti orang yang begitu rendah hati, Bapak Ibu. Begitu orang yang nampak mengasihi sesamanya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana pada saat dia sebagai seorang pemimpin perusahaan? Apakah dia bisa mengasihi karyawan-karyawan yang lebih rendah dari dia? Apakah dia bisa mengasihi anak buahnya yang mungkin secara pendidikan dan secara strata sosial di bawahnya? Demikian juga mungkin ada karyawan-karyawan, bagaimana pada saat bekerja? Apakah benar-benar punya hati bekerja dengan benar, bekerja dengan baik? Bukan semata-mata soal gaji, Bapak Ibu. Bukan semata-mata supaya apa yang dia bisa dapat, bukan. Tapi bagaimana dia bekerja untuk memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaannya. Berapa banyak pekerja-pekerja, waduh Bapak Ibu, fokusnya hanya bicara soal uang, uang, dan uang. Bapak Ibu, demikian juga di tengah-tengah keluarga. Berapa banyak hari-hari ini para suami, para istri, anak-anak, kalau pada saat di pertemuan-pertemuan ibadah, mereka tampak begitu baik. Mereka tampak memuji Tuhan dengan begitu dahsyat. Pertanyaannya, apakah di rumah mereka juga memuji Tuhan dengan begitu dahsyat? Apakah mereka di rumah mereka bisa saling menjaga, saling mengasihi satu sama lain, Bapak Ibu? Di Matius 5 ayat 37, pada saat Yesus khotbah di bukit, dia berkata begini, Bapak Ibu. Katakan ya jika itu ya, dan katakan tidak jika itu tidak. Selebihnya dari itu, Yesus mengatakan, berasal dari si jahat. Bapak Ibu, mari renungan pagi hari ini mengajak Anda dan saya punya yang namanya integritas. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, Bapak Ibu, dengan siapapun kita berinteraksi, dalam kondisi apapun kehidupan kita, integritas tidak pernah berubah. Bapak Ibu, mari kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh sekali lagi belajar dari Petrus dan Yohanes, bagaimana mereka tetap berintegritas, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan. Ajar kami, lewat firman-Mu hari ini, kami belajar punya integritas tersebut. Dimanapun kami berada, terhadap siapapun kami berjumpa, dalam keadaan apapun hidup kami, Tuhan ajar kami untuk tetap berintegritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sekiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Berkah dalam